Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarina Hanafitria. Di sini saya akan membahas tentang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC, yaitu Integrated Marketing Communication, dalam meningkatkan kualitas layanan. Jadi intinya bukan cuma soal layanan yang bagus, tapi juga bagaimana cara kita mengkomunikasikan layanan tersebut kepada pelanggan. Di era sekarang, kualitas layanan itu jadi keunggulan utama dalam bersaing. Tapi layanan yang bagus saja tidak cukup kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, di sini peran IMC itu sangat penting karena IMC menyatukan semua saluran komunikasi supaya pesan yang disampaikan kepada pelanggan itu konsisten dan bisa membangun kepercayaan pelanggan. Konsep dasar IMC dalam sektor jasa. IMC itu adalah strategi yang mengintegrasikan semua bentuk komunikasi pemasaran. Jadi, semua pesan harus selaras dan tidak boleh berbeda-beda. Ini penting dalam jasa karena jasa itu bentuknya kan tidak berwujud, jadi pelanggan tidak bisa melihat sebelum membeli. Maka komunikasi jadi alat utama untuk meyakinkan pelanggan. Elemen IMC. Dari IMC ada beberapa elemen utama, yaitu pertama ada periklanan untuk membangun citra layanan, kedua promosi penjualan untuk menarik pelanggan baru, ketiga ada public relation untuk membangun kredibilitas, dan yang terakhir digital marketing yang memungkinkan komunikasi lebih personal dan interaktif dengan pelanggan. Dimensi kualitas layanan atau bisa disebut dengan serve qual. Kualitas layanan biasanya diukur dengan 5 dimensi. Pertama ada tangibles. Tangibles itu adalah bukti fisik seperti fasilitas. Yang kedua ada reliability untuk keandalan layanan. Yang ketiga adalah responsiveness, itu kecepatan dalam melayani. Yang keempat ada assurance, itu kepercayaan atau jaminan. Dan empati untuk kepedulian terhadap pelanggan. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah peran IMC dalam kualitas layanan. IMC itu berperan penting dalam mengelola ekspektasi pelanggan. Selain itu, IMC juga membantu mengurangi ketidakpastian, menjelaskan nilai layanan, dan akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan karena apa yang mereka harapkan sesuai dengan kenyataan. Untuk slide 7 yaitu tentang strategi implementasi IMC. Dalam penerapannya, IMC itu harus menjaga konsistensi pesan atau yang disebut dengan One Voice Strategy. Selain itu, perusahaan juga perlu edukasi pelanggan, komunikasi internal antar karyawan, dan memastikan bahwa apa yang dijanjikan dalam promosi sesuai dengan layanan yang diberikan. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang tantangan integrasi IMC dan layanan. Ada beberapa tantangan dalam IMC. Yang pertama, jasa itu tidak berwujud tapi sulit dijelaskan. Kedua, kualitas layanan bisa berbeda-beda tergantung siapa yang akan melayani. Yang ketiga, sering terjadi overpromising. Dan yang terakhir ada ekspektasi pelanggan yang tinggi juga jadi tantangan. Untuk studi kasus di sini, contohnya yaitu rumah sakit. Rumah sakit yang mempromosikan layanan tanpa antri, tapi kenyataannya pasien tetap harus menunggu. Ini menyebabkan ketidakpuasan. Nah, solusinya adalah dengan membuat komunikasi yang lebih realistis, transparan soal waktu tunggu, menggunakan sistem booking online, dan meningkatkan cara komunikasi staf kepada pasien. Terakhir yaitu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya IMC itu harus selaras dengan kualitas layanan yang sebenarnya. Jangan sampai terlalu berlebihan dalam menjanjikan sesuatu. Fokus utamanya adalah membangun kepercayaan pelanggan sehingga bisa menciptakan loyalitas jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum